Terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, untuk kali ini adalah ada perjamuan kudus sehingga daripada sesi khotbah ini saya akan mempercepat sedikit supaya kita tepat pada waktunya 50 menit dan kita akan selesai. Kita usahakan demikian. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 21. Karena di topik saya kali ini adalah topiknya masih adakah anugerah Tuhan di masa pandemik ini. Karena banyak sekali orang berkata, saya susah, saya dalam keadaan yang masalah, saya sedang ini, saya sedang itu. Nah, mereka hanya memperbesar daripada permasalahannya. Saya tidak berkata itu adalah salah, tetapi kita lihat kembali di dalam Yohanes 21. Apa yang dikatakan, kita akan baca di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, kita akan baca dan kemudian kalau kita saudara ada dimanapun berada, baca dengan suara yang dapat didengar oleh telinga. Keluarkan suaramu supaya telinga dapat mendengar daripada apa yang menjadi bacaanmu ayat kitab ini. Mari kita baca bersama 2-1. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat yang ke-7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat yang ke-9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu dan darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor ikan banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ayat yang ke-13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ini berbicara tentang di mana Yesus itu adalah 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya, yang muncul beberapa kali untuk menunjukkan dirinya bahwa Yesus yang dimana yang pernah mereka melihat bahwa Yesus itu disalibkan, dan kemudian di hari yang ketiga kubur itu kosong dan Yesus masih bisa bersama-sama dengan mereka. Itu satu pernyataan yang dan bukti dengan mata kepala mereka dapat melihat Yesus itu hidup dan tidak mati. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dan di masa 40 hari ini dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, berkumpul kembali kepada murid-muridnya, dan menunjukkan diri dan kemudian memberitahukan kepada mereka. Nah, salah satu hal di mana Yesus bersama dengan muridnya yang kali ini di Danau Tiberias, Petrus, dia itu adalah panggilan pertama, itu adalah menjadi penjala manusia, dia lupa. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tahu Petrus pada saat itu bersama teman-temannya, mereka itu juga takut. Karena apa? Pada masa itu, tentara-tentara pada pemerintah itu, mereka akan menangkap dia. Karena apa? Mereka tidak bebas untuk pergi ke sana kemari. Karena mereka itu berpikir ini adalah pemerintah daripada masa itu adalah berpikir ini adalah pemberontak-pemberontak. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, masa yang sulit dan ancamannya itu adalah mati. Tetapi mereka tetap mencari cara untuk bagaimana menjalani hidupnya.
Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat beberapa hari yang lalu, saya itu berjumpa dengan orang dan ada orang berkata begini, Pak, sekarang kehidupan kami lagi keadaan susah. Kehidupan kami di mana kami tidak dapat gaji lagi. Di dalam kehidupan kami tidak dapat sudah dirumahkan dan kelihatannya ini kena PHK semua. Nah itu memang sulit. Kalau tanya saya ingin berkata satu hal. Pada masa ini pun jangankan mereka sulit, saya juga sulit. Itu yang terjadi. Mana ada sih orang yang tidak sulit? Tetapi benar, ada orang yang tidak sulit. Dalam keadaan kemarau pasti kita kena panas. Tetapi orang anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan, kena panas itu berbeda. Nah, beberapa hari kemudian, pas 3 hari yang lalu, saya juga jumpa dengan orang. Dan mereka berkata apa? Pak, saya itu sangat diberkati, Pak. Kami tahu dalam keadaan sudah sangat sulit sekarang ini. Tetapi apa yang terjadi? Waktu kami bekerja, selalu ada saja berkat yang datang dengan tepat waktunya. Saudara, orang-orang yang berbicara ini kepada saya itu bukan satu orang. Lebih daripada satu orang. Mereka itu mengagung-agungkan Tuhan. Mereka berkata, Pak, heran ya, masa-masa dalam sulit ini kelihatannya kami dipelihara oleh Tuhan. Kita dapat anugerah yang datang daripada Tuhan. Waktu kita menyebutkan kita kekurangan ini, ternyata sudah muncul. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbicara ini bukan lain, saya kenal orangnya. Dan orangnya itu cukup setia. Mereka itu setia di dalam gerejanya. Mereka setia kepada pemimpinnya. Mereka setia di dalam profesinya. Mereka setia dengan pekerjaan-pekerjaannya. Mereka tidak pernah mendua hati. Dan bertahun-tahun saya itu bersama-sama dengan mereka. Saya lihat perkembangan daripada mereka itu cukup amat luar biasa. Tetapi pada masa-masa ini, masa-masa kesulitan, dia juga kena kesulitan. Tetapi tidak sampai membuat dia itu jatuh tergeletak. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, bukankah ini juga kita lihat? Alkitab juga mengatakan hal yang demikian. Petrus juga dalam keadaan sulit. Yang pertama saya ingin sampaikan, lihat. Waktu Petrus di dalam keadaan sulit, dia itu pergi kembali menangkap ikan. Seharusnya dia itu harus ingat bahwa Yesus memanggil dia. Itu adalah dia menjadi seorang penjala manusia. Tetapi apa yang terjadi? Dia kembali menangkap ikan. Saudara, adakah saudara bertanya? Pernahkah Petrus meminta Yesus untuk datang kepada dia? Halo? Sekali lagi. Saudara bisa jawab pertanyaan ini di dalam hatimu. Apakah Petrus dan teman-temannya pernah berkata, Yesus tolong saya, Tuhan tolong saya? Gak pernah. Tetapi apa yang terjadi? Waktu mereka dalam keadaan sulit, Yesus yang datang dan hadir di Danau Tiberias. Dan Yesus berbicara kepada mereka. Yesus yang menghadirkan dirinya kepada mereka, menunjukkan kepada mereka. Bukan mereka yang panggil. Dalam keadaan sulit sekalipun saya ingin memberitahukan kepada saudara. Tetap ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua saya ingin pesan di tempat ini secara singkat. Saudara, Yesus bukan hadir dan kemudian melihat mereka itu menangkap ikan. Yesus mulai menawarkan diri untuk jalan keluar daripada mereka. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus sengaja berkata begini, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mereka jawab saudara sudah tahu. Karena apa? Saudara sudah membaca daripada firman Tuhan yang tadi. Untung saya katakan, itu mereka jawabnya itu baik. Coba kalau jawabnya dulu, kalau mereka ada lagi kesal hati. Begitu Yesus bertanya, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Coba kalau mereka jawab, jangan ribut. Gak tahu ya, saya sedang lapar nih. Dari kemarin gak makan. Itu bisa saja terjadi. Tetapi murid-murid Yesus itu tidak pernah kasar lagi. Mereka menjawab apa? Tidak ada. Coba jawabnya, maaf kalau saya berkata, jawabnya kurang ajar. Itu bisa saja terjadi. Tetapi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk apa dibicarakan, ditanya kepada murid-muridnya, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Karena apa? Tuhan inginkan untuk step yang ketiga, langkah yang ketiga, menuntun mereka
Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Mereka itu tidak tahu itu Yesus bersama dengan mereka. Tetapi pada saat dimana mereka juga begitu dipertanyakan, adakah lauk pauk? Mereka tetap dengan santun menjawab, itu tidak ada. Bukan bertanya, bukan menjawab. Jangan ribut. Jangan tanya-tanya lagi. Gak tahu ya, lagi kerja. Itu bisa-bisa saja muncul. Tapi mereka tidak lakukan itu. Dan apa yang terjadi? Tahap yang ketiga. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Lalu apa yang dikatakan? Di tahap yang ketiga. Maka dikatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah tuntunan. Ingat saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Mereka itu tidak meminta. Tetapi Tuhan memberikan. Itu adalah anugerah. Mereka tidak mengundang daripada Tuhan itu datang. Tetapi Tuhan hadir pada saat mereka itu dalam keadaan sulit. Itu adalah anugerah. Masalahnya satu. Kita sudah sulit. Kita kacau. Kita tidak ingat pada Tuhan. Kita menaruhkan Tuhan di bagian daripada lain. Tidak masuk di dalam bagian daripada kehidupan kita. Itu yang membuat walaupun kita punya mata. Tapi kita tidak bisa melihat. Tidak bisa merasakan hadirat Tuhan itu ada bersama dengan kita. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak mau berbicara banyak tentang kita dalam keadaan sulit. Kita dalam keadaan sulit. Kita dalam keadaan sulit. Tidak mau. Tetapi saya tetap ingin berkata. Di dalam kesulitan tetap ada anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Besar anugerahmu, limpah kasih-Mu, katakan, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Tuhan menuntun mereka itu juga adalah anugerah. Mereka itu tidak minta. Karena salah satu yang dikatakan anugerah itu mereka itu tidak berupaya tapi Tuhan memberi. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan munculkan dan saudara lihat baik-baik. Di dalam Yohanes 21 ayat yang kedua dan seterusnya. Itu banyak sekali anugerah yang ada di sana. Ya, saya akan bicarakan yang keempat. Setelah mereka itu sampai mereka menangkap ikan setelah mendapatkan tuntunan daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka sampai di pantai, sampai di darat. Mereka melihat, murid-muridnya melihat. Mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Murid-muridnya tidak pernah meminta untuk disiapkan sarapan. Tidak pernah. Bahkan tidak pernah mengambil roti. Dan tidak pernah ada ikan di pantai. Tidak ada. Tetapi apa yang terjadi? Roti dan ikan. Murid-muridnya melihat Yesus lagi panggang. Ada arang dan ada api, ada roti, ada ikan di sana. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Apakah kita sadar? Tuhan sangat menyayangi kita. Dia berani berkorban di kayu salib. Apalagi ikan dan roti, itu adalah masalah kecil. Dia berani mati di kayu salib, itu karena saudara dan saya. Saya ingin berkata, pandemik, COVID yang demikian, itu kecil. Tetapi apakah hati kita arahkan kepada Tuhan? Waktu hati kita arahkan kepada Tuhan, mata rohani kita arahkan ke Tuhan, maka apa yang terjadi? Mujizat itu kita bisa lihat. Kita bisa melihat roti, kita bisa melihat ikan itu ada. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Apalagi yang terjadi? Yang ada anugerah di dalam Yohanes 21. Sekali lagi saya ingin katakan. Yesus maju ke depan mengambil roti. Dan kemudian memberikannya kepada mereka, murid-muridnya.
Perhatikan baik. Salah satu tanda di mana saya ingin berkata, Yesus bukan cuma menyediakan daripada anugerah, tetapi Yesus menyediakan roti dan kemudian mengambil roti itu lalu dipersembahkan kepada muridnya. Wow, luar biasa sekali. Perhatikan, grade kita itu jauh berbeda. Kita ini adalah manusia, Yesus itu adalah Mesias. Tetapi apa yang terjadi? Mesias itu memberikan roti, memberikan anugerahnya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tidak mau anugerahnya dibiarkan, diletakkan dan disia-siakan. Tetapi bagi orang yang percaya, saya ingin berkata, Tuhan mau orang percaya menikmati anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan tutup. Saudara, Yesus yang memberi. Perhatikan baik. Nanti pelajari lagi di dalam Yohanes 21. Waktu di mana murid-muridnya datang, turun dan dekat di pantai itu dan kemudian jalan di pantai itu melihat ada ikan dan roti. Tetapi apa yang terjadi? Perhatikan, waktu Yesus memberikan kepada muridnya bukan ikan terlebih dahulu, tetapi roti yang terlebih dahulu. Perhatikan, karena roti bukan karya mereka. Roti mereka tidak membawa, murid-muridnya tidak membawa. Dan mereka sangat amat jelas, dengan akal sehat sekalipun mereka berpikir, roti itu memang mereka tidak ada, itu diberikan oleh Tuhan. Tapi coba, kalau dikasih ikan terlebih dahulu, dan apa yang terjadi? Mereka berpikir, ini kan ikan tadi yang saya tangkap juga. No. Itu satu konfirmasi. Dalam keadaan sulit, tetap ada anugerah Tuhan. Roti yang diberikan, lalu Tuhan memberikan ikan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan memberitahukan, apapun permasalahanmu, tidak lebih besar daripada masalah di mana Yesus naik di kayu salib. Tidak lebih besar daripada masalah di mana mereka murid-murid itu diancam kematian yang mereka harus hadapi. Tetapi kita tetap harus jaga, kita tetap harus waspada di dalam pandemik ini. Apa yang diprogramkan oleh pemerintah, tetap kita harus ikut. Tetapi satu hal yang kita harus tahu, bersama dengan Tuhan, anugerah tetap ada. Yang percaya katakan amin.